Bab 896 Peluang Perkembangan. Sementara Minos menggunakan alternatif yang dimilikinya untuk mencari Blake Walker, Gloria telah tiba di kantor pusat gereja di wilayah ini. Setelah beberapa waktu sejak dia mengucapkan selamat tinggal pada Albert, dia mengurus urusan pribadinya sebelum akhirnya menuju ke kuil gereja spiritual. Di tempat ini, dia harus menyelesaikan beberapa masalah birokrasi mengenai posisinya dan menangani tujuan utamanya datang ke wilayah ini. Jadi, meski hari sudah sore di Atela, Gloria sudah menjalankan tanggung jawabnya, karena dia bermaksud menyelesaikan urusannya di sini secepat mungkin. Dia tidak bisa memajukan proses pemakaman dan suksesi kerajaan. Tapi, dia bisa memajukan hal-hal lain sesuai keinginannya. Karena itu, dia sudah berada di aula tengah yang besar di kuil itu, tempat para uskup di pos ini biasanya bertemu untuk membahas hal-hal yang paling kritis. Di aula besar itu, di mana terdapat meja panjang berbentuk U, Gloria berada di posisi terdepan mengelilingi meja ini. Duduk di kursi berlengan, dari sana dia bisa melihat semua uskup yang ada di sana. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah ungu tradisional yang diizinkan oleh hierarki di lembaga ini. Tapi, di saat yang sama, si rambut merah cantik yang Minos temui baru-baru ini mengenakan jubah hitamnya. Dan sementara orang-orang di tempat itu cukup cemas karena wanita ini akhirnya tiba, salah satu dari mereka selesai menceritakan beberapa informasi penting kepada Gloria. Dia telah bepergian selama lebih dari 50 hari. Selama waktu itu, sebagian besar, dia telah terbang dengan binatang spiritualnya, jauh dari pos terdepan gereja manapun yang mungkin bisa memberinya informasi tertentu. Dan karena hanya burung gagak dari cabang gereja di Flaming Empire memiliki tanda dari Uskup Agung ini, tidak ada cara baginya untuk berkomunikasi langsung dengan orang-orang ini kecuali melalui cabang lokal lainnya. Dengan cara ini, Gloria tidak mengetahui beberapa perkembangan yang terjadi di wilayah tersebut selama periode tersebut, jadi dia perlu diberitahu tentang hal-hal yang paling penting. Petik 2. Dan itu adalah hal paling relevan yang terjadi dalam 2 bulan terakhir, Uskup Agung. Uskup senior dari jabatan gereja spiritual ini selesai berbicara tentang masalah di wilayah tersebut dan situasi di Dataran Hitam. Jadi, penguasa muda Minos ini sudah bisa menimbulkan banyak kerusakan, ya. Gloria menggumamkan ini ketika dia menemukan data mengenai orang ini mengesankan. Selama 2 atau 3 bulan terakhir, Minos tidak hanya bertarung melawan Raja Spiritual level 59 sebanyak 2 kali. Namun dia juga berhasil melenyapkan 2 di antaranya dan melukai yang ketiga. Tidak hanya itu, setelah pertempuran ini, dia telah memusnahkan beberapa puluh ribu jenderal spiritual musuh di sekitar Dataran Hitam, yang secara signifikan meningkatkan ketenaran regionalnya. Dan mengetahui beberapa informasi ini, Gloria terkesan dengan betapa aktif dan kuatnya Minos. Dia pasti akan berhasil dengan baik di Flaming Empire, jadi, dia mempercayainya saat dia membandingkan haus darah Minos dengan apa yang diperlukan untuk berhasil dalam keadaan itu. Flaming Empire mempunyai bahayanya sendiri, tapi sebagian besarnya juga damai. Artinya, jika seseorang setuju untuk hidup seperti kebanyakan orang dan tidak menempatkan diri pada risiko yang tidak perlu, maka kecil kemungkinan orang tersebut untuk terbunuh sebelum waktunya, PO. Tetapi lebih sedikit risiko juga berarti lebih sedikit potensi, profitabilitas, DEL. Jadi, untuk menang dalam hal itu, seseorang harus menempatkan dirinya dalam bahaya dari waktu ke waktu dan melawan siapapun yang menghalanginya, melawan status quo, melawan kekuatan dominan. Dan memikirkan hal-hal tersebut, Gloria penasaran mengapa Minos memilih untuk tinggal di wilayah ini, padahal dia memiliki pilihan untuk melakukan perjalanan dengan aman ke negara bagian tersebut. Lagi pula, karena dia sangat ingin berperang dan mengambil risiko, bukankah lebih baik melakukannya di Kekaisaran, yang batasannya jauh lebih tinggi? Kalau saja dia adalah orang yang cinta damai, dia bisa memahami pilihan tidak masuk akal Minos yang ingin tinggal di wilayah ini. Namun ternyata tidak demikian, jadi, dia juga merasa sedikit bingung dengan Minos. Dia kemudian tertawa dengan menarik dan berkata, "Yah, jika dia menjadi raja, mungkin wilayah ini akan naik ke level berikutnya." Mendengar hal seperti itu, sebagian besar orang di sana bergidik kagum, takut kalau pemimpin mereka bermaksud memihak Dataran Hitam. Ini, tapi Gloria hanya berpikir keras, menunjukkan pandangan yang berbeda kepada orang-orang ini. Jika Minos ini memenangkan perang dan akhirnya mencapai level 59,
dia akan menjadi cukup kuat untuk melakukan perjalanan dengan aman melalui beberapa kerajaan tetangga di wilayah utara. Itu berarti dia dan dataran hitamnya akan dapat mengakses sumber daya yang biasanya tidak dapat diakses oleh wilayah lain. Dia selesai mengoceh. Gereja spiritual melarang kekuatan luar mempengaruhi wilayah utara benua tengah. Namun tidak ada batasan bagi orang-orang dari wilayah ini untuk keluar dari sini dan pergi sendiri untuk bercocok tanam atau mendatangkan kekayaan dari luar. Misalnya, seseorang bisa meninggalkan wilayah ini, menghabiskan beberapa tahun di Flaming Empire bekerja sebagai tentara bayaran, lalu kembali dengan kekayaannya. Tidak akan ada masalah dari sudut pandang gereja, dan orang ini dapat dengan cepat mengubah kehidupan keluarganya. Masalahnya adalah bahayanya sangat besar karena masyarakat di wilayah ini tidak kuat. Dan akibatnya, sebagian besar orang yang telah mencoba hal ini di masa lalu tidak kembali lagi. Jadi, banyak yang bahkan tidak berani melakukan hal ini dan harus bergantung pada impor sumber daya dari luar, yang harganya sangat mahal. Oleh karena itu, memikirkan kekuatan yang mungkin dimiliki Minos di masa depan, Gloria menemukan kemungkinan dataran hitam yang menarik jika dia memenangkan perang dan berkelana keluar wilayah tersebut. Hal ini dapat dengan cepat meningkatkan level dataran hitam dan, pada titik tertentu, menghasilkan sesuatu yang positif bagi seluruh wilayah. Tapi setelah mendengar kata-kata Gloria, semua yang didengar orang-orang tua itu adalah potensi dataran hitam untuk mendominasi seluruh wilayah. Mereka memahami bahwa hal seperti itu mempunyai kelebihan, tetapi apa gunanya hal seperti itu jika mereka tidak dapat berpartisipasi di dalamnya? Lagi pula, teman-teman mereka, yang terus-menerus memberi mereka subsidi, adalah musuh Minos, bukan pemuda itu sendiri. Sedangkan untuk berpindah pihak, mereka tidak tahu apakah mereka bisa mendapatkan kesepakatan yang baik dengan Minos seperti yang mereka dapatkan dengan keluarga daerah. Itu karena, tidak seperti organisasi-organisasi tersebut, Stuart muda, tidak perlu khawatir tentang keseimbangan kekuatan lokal. Itu akan sangat buruk bagi para uskup tua itu. Meneguk, kita tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Salah satu dari mereka dengan tegas berpikir sambil berkeringat karena gugup. Salah satu yang terkuat di sana kemudian mengomentari apa yang baru saja dikatakan Gloria. Itu mungkin luar biasa, Uskup Agung. Akan luar biasa jika iblis Minos berkomitmen pada perdamaian dan stabilitas. Tapi kita tidak tahu niat sebenarnya, dan mungkin potensi itu akan mengakibatkan bencana bagi jutaan orang yang tidak bersalah. Ya, Uskup Basil benar. Salah satu dari mereka berkata dengan nada tegas. P.O., kami tidak bisa mempercayai. Seseorang yang tidak memiliki rekam jejak. Seorang berusia 23 tahun yang bahkan mungkin tidak memiliki strategi jangka panjang yang baik. Mungkin menggunakan sesuatu yang dibuat-buat untuk menghasilkan keuntungan jangka pendek. Seseorang yang melakukan apapun yang dia inginkan. Meledakkan kota, membunuh raja. Sial, baru-baru ini aku mendengar rumor yang meresahkan tentang bagaimana dia memanipulasi musuh. Mendengar semua ini, Gloria memperhatikan orang-orang itu, menilai betapa belak-belakannya posisi mereka terhadap Minos, meskipun pemuda ini tidak pernah secara langsung merugikan gereja. Orang-orang ini lebih mementingkan posisi mereka daripada institusi kita. Matanya menajam, tapi dia tidak mengatakan apapun kepada mereka. Tak satu pun dari mereka akan memiliki masa depan yang baik di gereja. Sayang sekali aku tidak bisa memecat orang-orang itu. Kalau tidak, dia membayangkan hal ini, meratapi kenyataan bahwa tidak banyak pengganti uskup di wilayah ini. Bagaimanapun, tidak akan ada bedanya baginya untuk meninggalkan orang-orang yang berpotensi rendah di tempat ini juga. Paling banter, hal ini hanya akan memperlambat perkembangan gereja di wilayah ini, yang wilayahnya sangat terbatas. Dan memikirkan beberapa keuntungan yang mungkin dia peroleh jika dia melakukan perubahan drastis, dia memutuskan untuk tetap melanjutkannya untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia kemudian berkata, kalau begitu, katakan padaku apa yang menurutmu terbaik untuk gereja dan wilayah ini bab 897 kunjungan yang baik. Setelah Gloria memberikan kesempatan kepada orang-orang tersebut untuk mengungkapkan pemikiran mereka, tidak butuh waktu lama bagi semua uskup untuk mulai menyarankan intervensi. Uskup Agung, saya pikir hal paling praktis yang harus dilakukan adalah gereja sendiri mengambil tindakan melawan iblis Minos sehingga wilayah ini segera kembali normal. Yang pertama dari mereka mengatakan ini dengan lantang. Kemudian yang lainnya memberikan pendapat serupa. Saya percaya meskipun bermasalah,
tindakan gereja dapat menghentikan konflik ini sebelum lebih banyak darah orang tak berdosa menyebar ke seluruh kerajaan Brown. Bagiku, menurutku kita sebaiknya memberikan izin pada organisasi lokal untuk memanggil keturunan mereka kembali dari Flaming Empire. Hal itu akan menghasilkan kekuatan yang cukup kuat untuk menyelesaikan masalah, dan kita masih bisa lepas tangan dari tanggung jawab apapun. Mari kita terima kembalinya orang-orang ini untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian kita bisa kembali ke netral. Ada juga pilihan ultimatum. Kita bisa langsung menegosiasikan perdamaian dengan Iblis Minos, menggunakan dalih bahwa kita akan bertindak jika dia tidak meletakkan senjatanya. Salah satu dari mereka berkata dengan nada sedikit lebih rendah. Namun begitu hal tersebut dikatakan, para uskup lainnya berpaling ke orang tersebut, tidak memahami apa yang disarankan oleh orang tersebut. Salah satu dari mereka kemudian bertanya, "Uskup Pierce, apa maksudmu dengan itu? Apa yang akan terjadi pada Iblis Minos jika dia menerima hal seperti itu? Apakah dia harus menyerah kepada pasukan lokal? Atau apakah dia akan tetap berada di dataran hitam? Jika kita bisa mencapai gencatan senjata, kita bisa mengakhiri perang dan mendapatkan kembali stabilitas regional. Mengenai apa yang akan terjadi padanya, menurutku dia tidak akan pernah menyerah kepada siapapun, jadi lebih baik biarkan saja, membuat kesepakatan dengannya sehingga dia dibatasi di dataran hitam." Setelah mendengar ini, para uskup yang sebelumnya ragu akhirnya memahami apa yang ada dalam pikiran individu tersebut. Tidak masuk akal, kesepakatan seperti itu sama saja dengan memberikan kemerdekaan yang sangat diinginkan. Minos, apa yang ada di kepala uskup Pierce, itu tidak akan memberikan keuntungan apapun kepada siapapun kecuali Minos sendiri. Gila, beberapa orang memikirkan hal serupa ketika mereka menyaksikan dengan tatapan dingin ke arah Pierce. Salah satu dari mereka kemudian menolak absurditas tersebut, menurutku itu bukan ide yang bagus. Aku setuju, tidak ada untungnya melakukan itu. Ya, hanya Iblis Minos yang akan mendapatkan sesuatu dari hal seperti itu. Benar, menurutku akan lebih baik jika kita membunuhnya saja. Dengan begitu, kita menyelesaikan masalahnya sekaligus. Ya, saya setuju, P.O. Saya juga. Beberapa orang keberatan dengan usulan uskup tersebut, yang kemudian terdiam di tempat itu sambil ditindas oleh berbagai rekannya. Yang terkuat di sana lalu berkata pada Gloria, "Uskup Agung, mengapa Anda tidak bertindak langsung melawannya? Itu akan menyelesaikan masalah dalam beberapa hari, dan kita bisa membuat kesepakatan dengan Raja Brown untuk memberikan wewenang atas tindakan ini kepada para ahli di bawah komandonya. Tidak ada orang lain di wilayah ini yang mengetahui keterlibatan gereja tersebut, dan kami akan memulihkan perdamaian di wilayah tersebut." Dia berkata sambil matanya berbinar, merasa benar-benar cerdas saat ini. Rencana yang luar biasa. Dia memikirkan betapa jeniusnya dia dalam memunculkan ide seperti itu. Namun Gloria tampaknya tidak tertarik pada sebagian besar apa yang dia dengar dari orang-orang itu. Dia kemudian berkata, "Saya tidak menentang dataran hitam atau Minos ini. Lagi pula, dia tidak pernah melakukan apapun yang menentang gereja. Jadi, mengapa saya harus bertindak melawan dia? Hanya demi keluarga daerah." Dia bertanya dengan tegas. "Tapi, aku tidak keberatan dengan apa yang kalian lakukan di sekitar sini, tapi kalian tidak bisa memanfaatkan gereja untuk kepentingan teman-teman kalian. Mengenai apa yang akan kami lakukan mengenai hal itu, saya akan memikirkannya dan berbicara dengan beberapa bangsawan dan anggota keluarga kerajaan daerah, Row." Dia kemudian berdiri dari kursi berlengan, memberikan pandangan dingin ke arah orang-orang itu. "Setelah pemakaman Raja Walker, saya akan memberikan keputusan saya. Dengan begitu, saya berharap tidak ada di antara Anda yang datang kepada saya untuk membicarakan masalah ini dalam beberapa hari ke depan. Apakah kamu mengerti?" "Ya, Uskup Agung." Mereka semua merespons secara bersamaan, gugup dengan apa yang akan dilakukan wanita dengan ide-ide meresahkan ini selanjutnya. Setelah beberapa saat, Gloria meninggalkan kuil gereja spiritual di Atela. Dia kemudian langsung menuju istana kerajaan, di mana dia bermaksud mengucapkan kata-kata simpatinya atas kematian William Walker. Dan setelah berjalan melewati jalanan bagian tengah kota ini yang tidak seramai biasanya, dia sampai di tempat tujuannya, di mana para pengawal kerajaan segera mengantarnya. Tidaklah lazim bagi kaisar spiritual untuk pergi ke istana kerajaan di wilayah ini. Jadi, ketika orang seperti ini muncul, raja setempat dan pengawalnya memperlakukan mereka dengan sangat baik,
terlepas dari asal-usul mereka. Dan karena situasi saat ini agak unik, saat Gloria tiba di istana itu, orang-orang itu dengan cepat menyadari identitasnya dan membawanya ke tempat yang tepat. Jadi, dia segera mencapai aula kerajaan, tempat biasanya raja negara bagian ini memberikan perintahnya. Di tempat yang tampak seperti ruangan besar berbentuk persegi panjang, dengan lukisan desain indah di langit-langit, dan beberapa pilar di sisi yang lebih panjang, Gloria bertemu dengan beberapa orang yang berdiri mengelilingi sesuatu tepat di tengah-tengah tempat itu. Semakin mendekat, wanita ini akhirnya melihat peti mati emas William, yang saat itu terbuka bagi semua orang di sana untuk melihat jenazah raja yang telah meninggal. William tampak lebih kurus dari yang seharusnya. Dia tidak mirip dengan orang yang sebelumnya seharusnya menjadi salah satu yang terkuat di wilayah ini. Namun penampilan buruk ini bukan disebabkan oleh kematian itu sendiri, karena mayat seorang raja spiritual dapat disimpan selama berbulan-bulan. Permasalahan penampilannya bukan berasal dari kematiannya melainkan dari penyebab kematiannya yang menurunkan kondisi fisiknya selama kurang lebih 5 tahun. Dan begitu si rambut merah itu menyadari tubuh berpakaian bagus di peti mati itu, orang-orang di sana juga menyadari kehadiran wanita perkasa ini. Putra mahkota dan kakak laki-lakinya termasuk di antara mereka, orang ini telah kehilangan lengan dan menyerah dalam persaingan memperebutkan tahta. Selain itu, 5 janda William juga ada di sana, seperti halnya Ibu Wilfred, ratu dan wanita terkuat di kerajaan ini. Akhirnya nenek moyang keluarga Walker juga ada di sana, Emmett Walker, level 59. Anda adalah, oh, yang mulia pasti Uskup Agung wilayah kami, kan? Emmett menanyakan hal ini dengan nada penuh hormat, menghormati tidak hanya posisi wanita ini tetapi juga levelnya yang luar biasa. Ya, itu aku. Tapi tolong, telepon saja aku. Dan saat Gloria mulai berbicara dengan orang-orang yang lebih kuat di sana, Charles memperhatikannya dengan ekspresi konyol di wajahnya, tidak percaya bahwa ada wanita yang begitu sempurna di dunia ini. Meneguk, dia menelan ludahnya dengan gugup, merasa telah mempelajari arti baru dari kata kecantikan. Wanita yang sempurna, tapi sayang sekali dia terlarang bagiku. Dia sangat meratap sambil memeluk pinggang salah satu teman dekatnya, Ava, level 47, seseorang yang Peter kenal baik. Tapi, mungkin aku punya kesempatan. Dia terhibur, memikirkan apa yang pernah dikatakan ayah lamanya kepadanya tentang beberapa kasus raja spiritual regional yang berhasil menjalin hubungan dengan wanita tahap 7. Saya akan mengambil alih posisi orang tua saya dalam beberapa minggu. Setelah itu, saya akan memiliki beberapa kesempatan untuk berinteraksi dengan wanita ini selama abad-abad berikutnya. Itu dia, suatu hari nanti, aku akan berhasil. Dia tersenyum sambil mengangguk pada Gloria dan berterima kasih atas kata-kata yang baru saja dia ucapkan kepada keluarganya. Untuk sekarang, saya tidak akan melakukan apapun karena saya hanyalah seorang kultivator level 51 rendahan yang bahkan belum mengambil alih komando suatu negara. Tetapi di masa depan, saya akan mendapatkan minimum untuk setidaknya mencoba sesuatu. Oleh karena itu, tidak lama kemudian Gloria mengetahui lebih banyak tentang kisah hebat dari orang yang telah meninggal, berpura-pura tertarik pada kisah yang diceritakan para janda tersebut sambil tetap menjaga sikap hormat. Aku penasaran apa yang sedang dilakukan Albert sekarang. Misinya sama membosankannya dengan misiku. Dia bertanya-tanya sambil mengangguk setuju dengan apa yang dibicarakan oleh salah satu orang di sana. Bab 898 tenang. PO 3 hari kemudian. Saat ibu kota kerajaan ombak sedang dipersiapkan untuk pemakaman kerajaan yang akan dilangsungkan keesokan harinya, Minos masih menyelidiki sekeliling kota ini. Setelah bertemu dengan beberapa anggota dunia bawah beberapa hari yang lalu, dia membuat kesepakatan dengan orang-orang tersebut sehingga mereka akan membantunya menyelidiki tempat-tempat di mana Blake berada. Ketika dia memutuskan untuk melakukan ini, Minos berpikir untuk melakukan yang terbaik untuk menemukan orang ini di kota ini sebelum pemakaman William Walker dimulai. Itu karena menurutnya yang terbaik adalah mengancam kedua pangeran negara bagian ini yang akan tersisa setelah tindakannya di masa depan melawan Charles. Dan karena dia sudah mendapat informasi bahwa Wilfred akan hadir di pemakaman ayahnya, Stuart muda hanya perlu berurusan dengan orang lain itu untuk menyelesaikan tujuannya. Tapi tentu saja, dia hanya akan melakukan hal seperti itu jika Blake ada di sekitar kota ini. Jika tidak, Stuart muda hanya akan melanjutkan pencariannya sampai malam ini,
dan kemudian dia akan bertindak dengan apapun yang ada di tangannya. Akan lebih baik jika bertindak melawan dua pangeran yang tersisa, tetapi Minos tidak akan melakukan apapun jika Blake tidak ada di tempat ini. Dia tidak dapat mencari orang ini di seluruh kerajaan karena negara bagian ini terlalu besar, dan dia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan sebelum kembali ke dataran hitam. Jadi, di sisa waktu ini, pemuda ini berusaha sekuat tenaga untuk mencari kenalan lama tersebut namun sudah menyiapkan rencana alternatif jika tidak berhasil. Adapun kelompok yang membantunya juga tertarik untuk menyelesaikan masalah tersebut karena seiring berjalannya waktu, jumlah yang dapat mereka terima di akhir kebaktian akan terus berkurang. Oleh karena itu, beberapa anak laki-laki berada di sekitar Atela mencari bukti adanya spesialis berpengaruh yang bersembunyi di sekitar kota. Pada saat yang sama, Minos melanjutkan penyelidikannya di lingkungan yang mereka tunjuk. Di lingkungan perumahan Atela, terdapat jalan yang cukup lebar untuk dilalui 3 gerbong biasa secara bersamaan, yang saat ini dilalui oleh beberapa alat transportasi tersebut. Namun karena karakteristik tempat ini yang biasa-biasa saja, sedikitnya lalu lintas yang terjadi di sini disebabkan oleh kendaraan yang lewat atau kunjungan sesekali yang dapat terjadi di area manapun di kota. Dengan cara ini, bahkan jalan utama di lingkungan ini sepi lalu lintas pada tengah hari, sehingga hewan-hewan kecil dapat berjalan dari satu sisi jalan ke sisi lain tanpa rasa khawatir. Pada saat yang sama, banyaknya bangunan tempat tinggal di kawasan ini kurang menarik perhatian, karena terlalu mirip satu sama lain atau sudah tua, seiring berjalannya waktu. Meskipun tempat tersebut tidak menarik, masyarakat sekitar juga tidak melakukan apapun untuk memperbaiki suasana hati setempat. Banyak yang memasang ekspresi serius di wajah mereka seolah-olah mereka tidak bisa tidur karena kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Minos memahami betul situasi masyarakat kota ini dan tidak mengkhawatirkan suasana tempat yang dia selidiki. Yang ada di pikirannya hanyalah menemukan petunjuk yang bisa membawanya ke Blake, target sesaatnya. Sepertinya aku akan membuang-buang waktuku sekali lagi. Dia memikirkan hal ini ketika kereta kusir yang sama dari sebelumnya bergerak perlahan melalui lingkungan itu. Sementara itu, perasaan spiritual pemuda ini terus-menerus mencari gejolak spiritual dari para penggarap atau susunan yang kuat, yang mungkin membawanya kepada orang yang ingin dia temui. Tapi karena dia telah melakukan hal ini selama 3 hari, Minos tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesali kegagalannya yang berulang kali. Kota ini terlalu besar, dan bajingan itu bisa berada di mana saja. Dia merenungkan hal ini saat kereta itu berpindah jalan. Tuan muda, ini satu-satunya jalan di lingkungan ini yang belum kita lewati. Kusir memperingatkan Minos setelah menurunkan kaca yang berdiri di antara kabin kereta dan tempat dia mengendalikan binatang buas. Setelah itu, apakah kita akan melanjutkan ke area berikutnya? Atau apakah tuan muda ingin pergi ke restoran? Minos kemudian menjawab, mari kita mengunjungi lingkungan berikutnya sebelum kita berhenti untuk makan. Oke, kemudian keheningan kembali ke kabin kereta itu ketika Minos sekali lagi mengalihkan perhatiannya pada fluktuasi spiritual di sekitarnya. Yah, aku sudah melakukan yang terbaik untuk menemukan pria itu. Jadi, kalau aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini saat malam tiba, aku harus mencari cara untuk memperjelas bahwa siapapun yang mengambil alih negara bagian ini, dia harus mematuhiku. Namun, ketika Minos memikirkan hal-hal ini, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi susunan spiritual tingkat 2 tingkat menengah. Oh, dia berseru kaget karena menemukan sesuatu yang begitu mahal di tempat biasa-biasa saja ini. Akhirnya, ada sesuatu yang perlu diselidiki lebih lanjut. Minos memikirkannya dengan optimis sambil memberi isyarat agar lelaki tua itu berhenti dan menunggunya di tempat itu. Setelah monster itu berhenti bergerak, Minos meninggalkan kabin dari tempatnya berada dan dengan cepat mengaktifkan teknik gerakannya, langsung menuju sasarannya. Langkah eksplosif. Dengan itu, dalam sekejap mata, pemuda ini menghilang dari sekitar gerbong itu dan muncul di samping sebuah rumah sederhana, yang tampaknya ditinggalkan. Dia mengetuk 2 kali pada satu-satunya pintu di sana, dari situ tidak ada lagi yang memberikan gambaran tentang apa yang mungkin ada di dalam bangunan persegi kecil itu. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Bahkan tidak ada suara apapun yang terdengar dari dalam tempat itu. Memikirkan hal ini, Minos merasa aneh karena pastinya ada seseorang yang menjaga area tersebut di tempat yang memiliki susunan yang mahal. Yah, kurasa siapapun yang membayar susunan itu mungkin tidak akan keberatan kehilangannya, kan?
Meninggalkan benda seperti itu di sekitar sini seolah-olah itu tidak ada nilainya. Dia menggumamkan ini dengan senyum di wajahnya, bersiap untuk bertindak. Aku akan memecahkannya. Matanya membelalak saat dia dengan cepat mulai mengedarkan energinya untuk mengaktifkan seni melahap. Benar, akhirnya, sebuah cincin hitam muncul dari kaki Stuart muda, perlahan-lahan bertambah besar diameternya hingga akhirnya stabil pada ukuran yang mirip dengan rumah itu. Selanjutnya, cincin itu bergerak mengitari lokasi itu, menghindari Stuart muda dan menempatkan pusatnya pada posisi rumah itu. Kemudian, Stuart muda mulai merasakan energi dari susunan itu dengan cepat diubah menjadi kekuatan untuk digunakan sendiri. Waktu mulai berlalu, dan setelah 40 detik berdiri di depan pintu rumah itu, bibir Minos membentuk lengkungan ketika dia menyadari bahwa susunan itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Retakan, suara retakan mulai menyebar di sekitarnya. Dan saat Minos hendak menghancurkan barisan itu, seseorang berlari dari seberang jalan, berteriak agar Stuart muda berhenti. Hei, apa yang kamu? Orang itu hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba dia melihat mata Minos bersinar dalam warna pelangi. Engah, kemudian tubuhnya jatuh pingsan ke tanah, sama seperti yang terjadi pada anak laki-laki yang mencoba merampok Minos sebelumnya. Setelah melihat ini, sang kusir menggigil lagi, takjub melihat betapa kuatnya individu bertopeng itu. Dia hanya perlu melihat orang-orang. Betapa menakutkan, retakan, dan akhirnya, setelah 1 menit menyerap energi dari susunan itu, Minos merasakan hal seperti itu berhenti bekerja. Pada saat yang sama beberapa fluktuasi raja spiritual muncul di dalam rumah itu. Oh, sepertinya aku menemukannya, dia berkata keras-keras, sebelum menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan dan menendang pintu kayu rumah itu. Ledakan, saat memasuki tempat itu, Minos melihat tirai asap dan mendengar beberapa teriakan dari orang-orang yang menunjukkan keputusasaannya. Yang mulia, larilah secepat mungkin. Musuh telah menemukan kita, larilah, Blake muda, brengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Kami hampir siap bertindak. Namun, saat mereka sepertinya sedang melarikan diri menuju ruang bawah tanah rumah itu, tiba-tiba, masing-masing dari mereka merasakan tubuh mereka meningkatkan resistensi secara signifikan terhadap gerakan mereka. Dan ketika mereka benar-benar tidak bergerak, bahkan tidak mampu mengalihkan pandangan untuk mengamati berbagai titik dalam pandangan mereka, suara Minos mencapai telinga mereka. Tenanglah, aku di sini bukan untuk melenyapkanmu. Aku hanya punya tawaran atas kematian Charles Walker bab 899 ancaman 1. Mendengar komentar Minos, 5 orang di tempat itu merasa lega, tapi mereka tidak menurunkan penjagaannya. Individu yang baru tiba itu terlalu kuat bagi mereka, dan mereka bisa dibunuh kapan saja. Jadi, meski kata-katanya bukan kata-kata musuh, itu tidak mengakhiri ketakutan yang dimiliki orang-orang ini saat ini. Dan meskipun mereka mungkin tidak bisa melakukan apapun terhadap Minos jika dia memutuskan untuk melenyapkan mereka, orang-orang seperti itu tetap waspada, seolah-olah mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, mereka hanyalah manusia yang sulit bersikap rasional dalam segala situasi. Tapi saat mereka berkeringat ketakutan, Minos mencapai bawah tanah rumah itu, di mana terdapat terowongan berbentuk silinder. Jalan rahasia ini berdiameter sekitar 2 meter, di mana seseorang hampir tidak dapat berdiri dengan nyaman. Tetap saja, ini bisa berguna untuk keluar dengan tergesa-gesa. Dan saat asap yang dikeluarkan sebelumnya oleh salah satu raja spiritual itu menyebar, Minos akhirnya melihat wajah masing-masing orang itu, 2 di antaranya adalah individu yang sudah dia kenal. Saat dia berdiri menghadap Blake dan menyadari bahwa orang-orang itu sudah bergerak dengan hati-hati setelah dia menonaktifkan teknik sebelumnya, Minos perlahan menggerakkan tangannya ke arah topengnya. Saat mereka menyaksikan ini, keempat orang yang perlahan mendekati Blake, berhati-hati agar tidak melakukan gerakan tiba-tiba, melihat wajah monster yang menyerang mereka. Pada saat itu, Blake dan salah satu dari orang-orang itu melihat wajah muda Minos, penampilan yang mirip dengan orang yang telah memusnahkan sebagian tim Charles dalam insiden 5 tahun lalu. Kamu adalah orang itu. Pengawal Blake pada kesempatan itu, satu-satunya yang selamat selain kedua pangeran, mengatakan hal ini dengan kaget. Jadi, orang ini benar-benar kembali untuk membalas dendam. Blake memikirkannya, mendapatkan kembali harapannya bahwa Charles akan mati di tangan orang asing ini. Sebelumnya dia telah menderita, telah melarikan diri dalam banyak kesempatan,
lolos dari kematian pada beberapa kesempatan lainnya, bekerja keras untuk menjaga dirinya tetap hidup untuk mencari peluang. Dan selama itu, dia sangat yakin bahwa orang asing yang menyelamatkan nyawanya akan kembali untuk membunuh Charles suatu hari nanti. Namun, keyakinannya terhadap kemungkinan tindakan Minos terhadap adiknya semakin berkurang seiring berjalannya waktu. Lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak kejadian itu. Mengapa orang asing ini tidak kembali untuk mengambil nyawa Charles? Blake mengira mungkin orang asing yang menyelamatkannya telah melanjutkan urusannya dan meninggalkan wilayah ini. Mungkin itu adalah kemustahilan fisik, sesuatu yang bisa terjadi pada siapa saja. Tapi faktanya adalah, apapun alasannya hal itu tidak terjadi, pemuda ini sudah putus asa pada orang lain yang bertindak untuknya. Dan itulah sebabnya dia ada di sini hari ini, bersiap untuk melakukan upaya terakhirnya. Namun, saat dia melihat wajah Minos, harapan sebelumnya dengan cepat kembali ke pemuda itu. Jadi, saat dia memikirkan tentang apa yang baru saja dikatakan orang ini, Blake merasa senang, perlahan membentuk ekspresi kegembiraan di wajahnya. Tapi orang ini benar-benar mengerikan. Dia sudah di level 53. Pangeran kedua merenungkan hal ini sambil memperkirakan betapa beruntungnya dia karena bantuan ini jatuh dari langit, tepat pada saat yang genting ini. Adapun pengawal yang melihat Minos beraksi saat itu, dia ternganga. Orang ini sungguh sulit dipercaya. Dia hampir naik 10 level dalam waktu kurang dari 5 tahun. Bagaimana mungkin? Dia bertanya-tanya karena terkejut. Dia tidak mungkin berasal dari wilayah kita. Adapun Minos, dia memperhatikan reaksi orang-orang di sekitarnya, tapi dia tidak mementingkan harapan Blake atau keterkejutan pengawal itu. Dia ada di sini untuk memanfaatkan orang-orang ini, dan baginya, tidak peduli seberapa kecil manfaat yang mereka pikir akan mereka dapatkan darinya. Dengan mengingat hal itu, dia langsung ke pokok permasalahan. Aku akan menangani adik laki-lakimu dalam beberapa jam ke depan. Namun, jangan berpikir bahwa kerajaan ombak akan jatuh ke pangkuanmu atau milik saudaramu yang lain tanpa bayaran. Apa? Blake mengerutkan kening, tidak sepenuhnya memahami apa yang dikatakan Minos. Namun meski pangeran ini bingung, keempat temannya juga tidak menyukai apa yang dimaksud Minos. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu akan menagih sesuatu kepada kami? Salah satu dari mereka bertanya, Row. Kemudian pengawal yang bersama Blake pada kesempatan itu bertahun-tahun yang lalu melangkah maju dan berkata, tetapi bukankah kamu di sini untuk membalas dendam pada Charles? Apa hubungan kerajaan dengan semua ini? Ngomong-ngomong, bagaimana orang sekuat kamu bisa punya kepentingan di wilayah kita? Jangan bilang kamu lupa aturan gereja spiritual. Minos kemudian menertawakan ketidaktahuan orang-orang itu, yang masih belum mengetahui bahwa dirinya adalah penguasa dataran hitam. Yah, kurasa tidak ada cara lain. Aku harus memberitahumu identitasku. Setelah itu, kamu akan mengerti segalanya. Dia mengatakan ini sambil menatap mata orang-orang itu sedikit demi sedikit. Meneguk, dia kemudian berkata sekaligus, namaku Minos Stuart. Apa? Tidak mungkin. Mereka semua berteriak serentak, bergegas melindungi Pangeran Blake, takut pemberontak seperti itu akan memutuskan untuk menculik atau membunuh orang ini. Mereka sudah sedikit lengah terhadap Minos karena mereka telah mengidentifikasi bahwa orang seperti itu adalah musuh Charles, belum tentu musuh mereka. Namun setelah mengetahui bahwa orang di depan mereka adalah penguasa dataran hitam, segalanya berubah. Bagaimanapun juga, Minos adalah musuh regional, seseorang yang mampu membunuh raja yang tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyebarkan kekacauan di keluarga kerajaan. Dan dengan itu, mereka sekarang menjadi lebih takut dibandingkan saat penguasa itu tiba. Tenanglah, aku tidak akan melakukan apapun terhadapmu, ucap Minos sambil membuat isyarat damai, berharap orang-orang ini mau bekerja sama agar bisa segera membicarakan masalah tersebut. Dengarkan aku sejenak sebelum kamu terus menangis seperti binatang. Saya memiliki kepentingan untuk mengakhiri hidup Charles atas apa yang terjadi sebelumnya. Namun, karena saya adalah penguasa dataran hitam, saya memiliki kepentingan dalam penarikan pasukan kerajaan ombak dari wilayah saya. Itu adalah salah satu tuntutan saya agar saya tidak bertindak melawan siapapun yang ingin naik tahta lokal. Dia mengatakannya dengan nada tenang, tanpa terdengar terlalu agresif. Dan orang-orang itu segera mengerti apa yang dikatakan Minos kepada mereka, meskipun mereka hampir tidak bisa berpikir jernih pada saat yang menegangkan itu. Blake lalu bertanya, jadi,
Anda ingin saya menarik pasukan dari dataran hitam setelah saya mengambil alih komando lokal, mungkin setelah itu. Menandatangani perjanjian damai dengan Anda. Blake tidak menyukai hal ini karena jika ia ingin menjadi raja, ia lebih memilih untuk mempertahankan kekuasaan negaranya dan situasi di wilayah tersebut seperti pada masa ayahnya. Jika dia melakukan apa yang dikatakan Minos sampai saat ini, dia akan menghancurkan statuta kontra-revolusi, yang akan membuka kemungkinan terjadinya revolusi lebih lanjut. Dia tidak menginginkan itu, namun, dia lebih memikirkan situasinya saat ini daripada masa depannya. Dia akan menjadi raja yang akan membuat keputusan yang salah dengan menarik pasukan dari dataran hitam atau tidak menjadi apa-apa karena Minos mungkin akan membunuhnya di sini dan saat ini. Mengingat situasinya, dia tidak sepenuhnya menentang tindakan itu. Itu hanya syarat pertama, ucap Minos sambil menatap pemuda berambut hitam itu. Sebenarnya, itu hal yang paling mudah untuk kamu lakukan. Meneguk, karena negara bagianmu sudah menyusahkanku selama beberapa waktu, kamu harus bertekuk lutut dan tunduk pada dataran hitam setidaknya selama 1000 tahun. Baru setelah itu hutang keluargamu akan habis. Setelah mendengar hal yang tidak masuk akal seperti itu, masing-masing orang bergidik kagum dan wajahnya menjadi pucat. Ini, bahkan jika aku menjadi raja, menurutmu mengapa aku bisa melakukan hal seperti itu? Blake bertanya saat kakinya gemetar. Raja telah dibunuh oleh keluarganya sendiri di masa lalu. Itu benar, Minos tersenyum kejam, menatap pemuda itu seolah sedang mengamati mangsa yang akan dibunuh. Dalam beberapa hari berikutnya, saya akan membunuh seluruh pimpinan keluarga Anda, termasuk kultivator level 59 itu. Setelah itu, jika kamu atau saudaramu tidak mematuhi dataran hitam selama 1000 tahun ke depan, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Bab 900 Ancaman 2. Itu. Orang-orang di terowongan itu gemetar ketakutan saat merasakan dinginnya apa yang baru saja dikatakan pemuda berambut coklat itu. Mereka tidak percaya Minos berkata begitu saja bahwa dia akan membunuh pimpinan keluarga Walker, salah satu organisasi paling vital di wilayah tersebut. Bukan berarti mereka meragukan kemampuannya melakukan hal itu. Mereka tidak meragukannya, namun sungguh tidak terbayangkan bahwa mereka akan diancam sedemikian rupa suatu hari nanti. Lebih dari itu, meski mereka melawan Charles untuk mengamankan posisi Blake sebagai pewaris lokal, mereka tidak ingin keluarga mereka hancur karenanya. Lagi pula, tidak ada gunanya mengambil alih kekuasaan dari organisasi yang dekaden. Jadi, setelah mengetahui niat jahat Minos, mereka merasa seolah-olah dunia telah mempermainkan mereka, membuat mereka berjuang begitu keras hanya untuk mencapai titik mengerikan ini. Tapi itulah kenyataan hidup yang kejam, dan mereka tidak punya pilihan selain mengalaminya. Apa katamu? Blake menanyakan hal itu hanya untuk memastikan bahwa dia tidak membayangkan absurditas seperti itu. Dia ingin adiknya mati agar dia bisa menikmati posisi raja negara terkuat di wilayah tersebut. Namun dia tidak ingin keluarganya dirugikan, dia juga tidak ingin nenek moyang Walker dibunuh karena hal itu terjadi. Akibatnya, dia merasa seperti terbangun dari mimpi dalam mimpi buruk yang mengerikan. Minos lalu berkata, apakah kamu ingin aku mengulanginya? Yah, biar ku bilang lebih sederhana. Mungkin kamu akan bekerja sama setelah ini. Dengar, aku memberimu dan juga kakak laki-lakimu pilihan untuk menyelamatkan keluarga Walkermu dengan menjamin keberadaannya di wilayah tersebut setelah kenaikanku. Jika kamu tidak memanfaatkan tawaran itu, aku akan membunuh setiap orang di keluargamu. Namun, jika kamu membuat keputusan yang bijaksana, tidak hanya salah satu dari kalian yang akan menjadi raja. Orang itu juga akan menjadi raja, mampu memerintah negara ini dengan hampir otonomi penuh, bahkan di bawah sayapku. Jika Anda menerima kesepakatan itu, akan ada beberapa batasan lagi, tapi batasannya lebih kecil dibandingkan yang lain. Jadi, saya tidak akan menjelaskan secara detail. Bagaimanapun, aku akan membiarkanmu memilih masa depanmu setelah periode 1000 tahun. Bukankah itu bagus untukmu? Saya tetap meyakinkan Anda bahwa semua ini akan disahkan oleh kontrak jiwa, jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk meragukan usulan saya. Minos berkata sambil membuka tangannya dan tersenyum seolah dia baru saja memberikan penawaran terbaik kepada Blake dan orang-orang itu. Mendengar hal seperti itu, ekspresi orang-orang itu tidak membaik sama sekali, bahkan beberapa dari mereka terlihat seperti akan mulai menangis kapan saja. Tidak bisakah kita membuat kesepakatan untuk menghindari lebih banyak kematian?
Salah satu dari mereka bertanya dengan nada lemah, merasa rentan. Minos kemudian menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Tidak, beberapa orang harus mati untuk memberi contoh. Di sisi lain, aku merasa sulit untuk percaya bahwa beberapa individu akan menerima kesepakatan denganku. Kalau begitu, untuk memfasilitasi perdamaian di antara wilayah kita, aku khawatir beberapa di antaranya perlu dilenyapkan. Saya tahu ini mungkin sulit bagi Anda, tetapi beberapa individu yang tidak menerima perubahan hanya akan membawa masalah dalam situasi hidup dan mati ini. Dan sayangnya, aku bukan orang yang sabar, P.O. Gold, siapa yang ingin kamu bunuh? Blake bertanya dengan prihatin, memikirkan ibu tuanya. Dan melihat pemuda itu, tidak sulit bagi Minos untuk memahami apa yang dibicarakan Blake. Saya tidak tahu nama sebagian besar orang yang akan saya lawan. Tapi mereka adalah yang terkuat di keluarga Anda. Namun, aku tidak terlalu dingin untuk memintamu setuju mengorbankan ibu atau istrimu. Lalu aku bisa memikirkan untuk memberikan satu kelonggaran itu untukmu dan saudara laki-lakimu. Dia berkata dengan nada yang lebih lembut. Mata Blake kemudian berbinar. Kalau begitu, tapi Minos tidak memberi ruang pada pangeran itu untuk berbicara. Sementara itu, siapapun yang berada di atas level 57 akan ikut denganku ke dataran hitam. Saya tidak akan membiarkan orang-orang seperti itu kembali sampai kontrak jiwa ditandatangani antara saya, Raja, dan eselon atas negara bagian ini. Meneguk, sangat mengerikan, keluarganya hilang. Di satu sisi, kita bisa dimusnahkan. Di sisi lain, kita bisa didominasi sepenuhnya. Ah, sungguh menyedihkan, sungguh sial, roh orang-orang. Itu memikirkan hal-hal ini sementara keheningan di tempat itu membuat mereka merasa merinding. Kemudian, Minos menanyakan itu setelah beberapa detik terdiam. Blake Walker, apakah kamu memilih perdamaian atau kematian? Saya lebih memilih perdamaian, tapi saya tidak keberatan menyebabkan pertumpahan darah di kota ini. Dia berkata saat pedang bermata merah muncul di tangan kanannya. Ketika mereka menyadari hal tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang terkejut melihat Minos memiliki senjata dengan kualitas seperti itu. Mereka hanya membenarkan ketakutan terburuk mereka. Cek, Blake mengeluarkan suara cacian saat dia memalingkan wajahnya dengan menyesal, merasa tidak enak karena membuat keputusan itu. Ia kemudian berusaha menahan amarahnya dan menyelesaikan masalah ini dengan satu-satunya cara yang dapat menjamin kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya. Baiklah, aku jamin aku akan mencoba mengikuti petunjukmu. Hehehehe, sepertinya kamu tidak seburuk itu. Kalau begitu, untuk saat ini, itulah yang ingin kubicarakan denganmu, kata Minos sambil matanya perlahan mulai bersinar. Apakah ada hal lain yang ingin kalian ketahui? Aku khawatir aku harus memastikan tidak ada di antara kalian yang melakukan apapun selama beberapa jam ke depan. Blake kemudian mengepalkan tinjunya dan berkata, Minos, aku punya pertanyaan. Oh, apa yang ingin kamu ketahui? Sebelumnya, diberitakan di surat kabar daerah bahwa Anda menginginkan perdamaian. Anda hanya ingin tetap berada di wilayah Anda. Tapi sekarang Anda mengajukan semua tuntutan ini. Itu semua bohong. Apa yang Anda inginkan? Pertanyaan bodoh sekali. Kupikir kau ingin mengetahui sesuatu yang lebih penting. Minos menggelengkan kepalanya dengan sikap kecewa. Namun dia tidak gagal menjawab orang seperti itu. Yah, apa yang aku katakan adalah penglihatanku sebelum aku diserang dari semua sisi. Tapi apa yang kamu harapkan setelah semua itu terjadi? Bahwa aku akan melanjutkan dengan niat yang sama. Jangan bodoh, Blake. Saat kamu menyerang, merencanakan, bertindak di belakang seseorang, kamu harus siap menghadapi segala macam konsekuensinya. Sekarang, kalian semua akan menghadapi pembalasan dari dataran hitam. Mengenai perdamaian, aku masih menginginkannya. Tapi akulah yang memerintahkannya sementara kalian semua mematuhiku. Meneguk, mimpi tanpa batas. Sekarang pergi tidur, dia berkata dengan nada dingin, ketika akhirnya aliran energi spiritual keluar dari matanya, dengan cepat menuju ke 5 orang itu. Dan saat orang-orang itu melanjutkan dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, serangan tak kasat mata Minos menghantam mereka, menjatuhkan mereka dalam hitungan detik. Engah, akhirnya tubuh mereka terjatuh ke tanah, sudah pingsan. Setelah itu, Minos menghela nafas sambil memperhatikan mereka sejenak, puas karena semuanya telah terjadi sesuai keinginannya. Baiklah, sekarang aku akan membawa orang-orang ini bersamaku sehingga tidak akan ada masalah.
Dia memikirkan hal ini sambil memasangkan susunan di leher orang-orang itu. Dia tidak ingin meninggalkan mereka di sini karena ada risiko orang-orang dari pihak Charles akan menemukan dan membunuh mereka. Tapi karena Minos sudah mencapai kesepakatan dengan Blake, dia tidak mau mengambil risiko kehilangan calon bawahannya. Ada kemungkinan Wilfred akan menolak niat baiknya. Dengan cara ini, menjaga Blake tetap hidup sangat penting bagi Minos, karena pilihan yang tersisa mungkin tidak akan bertahan lama. Jadi, dia mengalungkan susunan itu